Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Dewan Juri yang terhormat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Assegaf dari SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai tim afirmasi, sebagai pembicara pertama, dan kami akan membahas mengenai emosi, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum saya memulai perdebatan lebih jauh lagi, izinkan saya menyampaikan definisi dari apatis dan politik terlebih dahulu. Jadi apatis sendiri adalah salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Orang yang berperilaku apatis cenderung tidak peduli dengan kondisi sekitarnya. Apatis berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos, artinya emosi atau gairah. Sebab terjadinya sikap apatis adalah kurangnya perasaan emosi dan gairah dalam suatu hal, seperti salah satunya di bidang politik. Politik sendiri adalah proses pembentukan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Apatis tentunya sudah ada sejak lama, namun baru mulai dibahas ketika masa reformasi dimulai. Hingga kini, apatisme politik tetap menjadi hal yang layak untuk dibahas. Apatis terhadap politik atau biasa dikenal sebagai suatu gejala adem ayem dalam masyarakat, perilaku masyarakat yang tidak peduli dalam hal politik. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak terselesaikannya berbagai kasus yang pernah mendapat perhatian dan sorotan publik. Misalnya kasus terbunuhnya Munir, meski sudah 19 tahun berlalu, namun hingga kini kasus tersebut masih menyisakan tanda tanya besar di lingkungan masyarakat. Sebab alasan mengapa Munir dibunuh dan siapa dalam pembunuhan masih belum terungkap dengan jelas. Dampak adanya apatisme dalam Indonesia ini jelas tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, aparatisme politik dapat mengakibatkan terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi seperti pemberdayaan peranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat atau DPR, serta menciptakan good governance dan pemberantasan korupsi. Jika agenda-agenda ini terlantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi Indonesia ini tidak bakal pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah keracunan, anomali, dan kekisruhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lain. Pada sisi lain, di tengah wabah aparatisme politik, bakal selalu ada orang yang sampai pada puncak frustasinya dan akhirnya mengambil jalannya sendiri. Yang lebih parah lagi dari wabah aparatisme politik atau apatis politik adalah jika yang kita khawatirkan terjadi, yaitu saat ini apabila sikap apatis terjadi di kalangan anak muda. Padahal anak muda sebagai cikal bakal penerus bangsa. Anak muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa. Para kaum muda ini diharapkan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk bisa merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Namun bagaimana jika generasi milenial ini menjadi apatis atau acuh tidak acuh terhadap politik? Contohnya saja masih banyak generasi muda yang acuh tak acuh dalam politik dengan memutuskan untuk golput atau tidak memilih dalam suatu pemilihan sosial seperti pemilihan presiden maupun pemilihan yang lebih rendah lagi seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa. Hal ini berarti mereka enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Padahal salah satu suara saja dapat menentukan nasib bangsa ke depannya. Hal itu terjadi karena kaum muda masih menilai politik itu rebutan kekuasaan, urusan orang tua, korupsi, janji-janji politik, sehingga ia enggan untuk masuk ke dalam dunia politik dan menjadi apatis atau acuh tak acuh dalam politik dan politik. Dampak dari sikap apatis politik ini antara lain yaitu yang pertama, ketakutan muncul konsekuensi negatif dari aktivis politik berupa ancaman dan aktivis politik untuk kehidupannya. Yang kedua, munculnya anggapan ketika orang-orang berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang tidak berguna alias sia-sia. Hal ini dikarenakan berpartisipasi dalam politik tidak akan memberikan dampak signifikan atau bahkan keuntungan pada proses politik. Dan yang ketiga yaitu karena tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini dikarenakan politik bukanlah hal yang harus ditekuni sehingga lebih baik melakukan kegiatan lain. Selain dari ketiga faktor tersebut, apatis politik ini bisa berdampak bagi lingkungan masyarakat seperti tidak ada perkembangan dalam lingkungan politik. Bagaimana kalau misalkan suatu pejabat atau suatu pemerintah daerah melakukan kesalahan, jika kita berperan acuh tak acuh, pastinya bangsa ini akan terus menerus mengalami korupsi yang lebih tinggi lagi. Kalau kita tidak ada yang namanya sikap
terhadap politik. Maka dari itu, mari kita sama-sama cegah yang namanya apatis politik dengan cara yang pertama yaitu lebih sering bersosialisasi kepada masyarakat dan tidak menutup diri kepada lingkungan masyarakat. Yang kedua, lebih tahu lebih dalam mengenai politik dan kita harus lebih tertarik lagi dengan hal-hal politik yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal yang lebih dasar yaitu kita lebih mengetahui seperti kepala daerah siapa, dan kepala daerah kita itu siapa. Jangan sampai kita di lingkungan masyarakat kita sendiri ini kita tidak tahu siapa kepala daerah kita sendiri dan bagaimana tugas kepala daerah tersebut. Yang kedua juga kita harus menilai bagaimana tugas-tugas pemerintah daerah dalam lingkungan masyarakat kita dan lingkungan masyarakat sekitar kita juga. Apakah dia sudah benar atau kita juga dapat memberikan tanggapan terhadap tugas yang telah mereka lakukan agar kedepannya pemerintah daerah ini bisa lebih memperbaiki kinerja tugasnya dalam mencerdaskan bangsa dan menghidupi bangsa agar lebih kuat lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.